Korban Yulia yang jasadnya ditemukan dalam Daihatsu Xenia yang terbakar di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Selasa 20 Oktober, ternyata merupakan korban pembunuhan berencana. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinisial EP 30 tahun yang tidak lain adalah rekan kerja korban dalam usaha ternak ayam. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan pelaku ditangkap di rumah ayah mertuanya di Dusun Ngesong, Desa Pohgogor, Kecamatan Bendosari, Kamis 22 Oktober dini hari. Menurut Kapolda, pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut dengan menyiapkan linggis dan lakban. Saat korban menemui pelaku untuk menagih utang pada Selasa 20 Oktober, korban diajak ke kandang ayam milik mereka bersama. Sampai di kandang, korban dipukul dengan linggis. Saat setengah sadar, korban dipaksa menyebutkan PIN ATM, kemudian diikat dan dimasukkan ke kandang ayam. Pelaku sempat mengambil sejumlah uang milik korban. Setelah malam, korban dibawa ke lokasi kedua di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari. Kemudian dibakar bersama mobilnya dengan maksud menghilangkan jejak. Kasus pembunuhan itu terungkap ketika polisi melakukan pemeriksaan di HP milik korban, di mana pada Senin 19 Oktober, korban mengirim chat kepada anaknya jika akan menemui EP di peternakan ayam. Diketahui pelaku memiliki utang sebesar 140 juta rupiah kepada korban dan akan ditagih. Selain itu, penyidik juga menemukan bukti chat serta surat perjanjian kerjasama antara korban dan pelaku terkait usaha peternakan ayam. Bukti lain adalah ceceran darah di kandang ayam tempat korban dipukul. Sementara itu, pelaku EP hanya diam ketika disinggung terkait tindakan kriminal yang dilakukannya. Atas perbuatannya, EP dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 187 KUHP tentang pembakaran, dengan ancaman hukuman mati. Telah kita ungkap tindak pidana pembunuhan berencana. Jadi tindak pidana yang terjadi TKP di halaman toko material Sukoharjo yang terjadi pada pukul 22.30, di mana mobil Xenia warna abu-abu terbakar. Kemudian dua orang saksi melapor kepada Polres, dilakukan pemadaman. Ternyata di dalamnya terdapat yang diduga mayat seorang perempuan. Kemudian kita identifikasi, lapor dan forensik kita benar bahwa mayat tersebut berinisial YP. Dari inisial ini warga Banjarsari. Kemudian kita melakukan olah TKP, dibentuk tim 1 kali 24 jam hari Kamis pukul 3 pagi, ulangi Rabu pukul 3 pagi, pelaku berhasil kita ungkap dengan inisial E. Ini kita buktikan dari satu persesuaian keterangan dari pelaku itu sendiri, kemudian olah TKP dari barang bukti di TKP maupun barang bukti lainnya. Jadi barang yang ada pada korban di antara handphone, kita lakukan pemeriksaan adalah satu chat kepada anak korban yang mengatakan bahwa korban akan bertemu pelaku pada hari Senin. Dari itu kita kembangkan, akhirnya pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Berikut kita kembangkan. Dari keterangan pelaku, kita muncul TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama itu adalah terkait dengan pembakaran mobil. TKP kedua adalah di wilayah yang sama di daerah Bendosari di kandang ayam. Di sana kita temukan beberapa ceceran darah, kemudian alat sarana yang digunakan diantaranya adalah linggis,
kemudian lakban, sandal, di mana di sana di TKP itu di mana korban dihabisi. Jadi dicoba untuk dibunuh dengan cara dipukul, kemudian dilakban, ditaruh di kandang ayam. Kemudian nunggu malam, bergeser rangkaian cerita itu sampai di TKP dekat toko bangunan Mekarjaya. Di sana dilakukan pembakaran, berhasil kita ungkap, baik Inafis, Lapor, dan penyidik melakukan pengungkapan ini. Dan dalam waktu dekat akan kita kembangkan, kalau perlu nanti untuk melengkapi berkas perkara akan kita lakukan rekonstruksi biar untuk memperjelas terang perkara itu sendiri. Demikian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita sekeluarga masih tetap sehat walaupun terguncang masalah yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Wonogiri, Sukoharjo, maaf ya, Kapolres Sukoharjo dan beserta jajarannya sudah dengan secepat kilat bisa mengungkap pelaku dari peristiwa yang awalnya kita tahunya terbakarnya mobil istri saya. Ya. Alhamdulillah pelaku sudah terungkap dan motifnya sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Jateng tadi, sudah jelas. Ya, mudah-mudahan langkah ini membawa terutama keluarga sudah lega, jadi tidak mengira-ira peristiwa tersebut. Dari keluarga cuman berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus terang saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Itu permintaan saya.